Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, saya barangkali ingin memulai dengan memperkenalkan istri saya dan rekan saya ya. Ya, saya minta istri saya dulu ya berdiri ya. Ayo Jenny tolong berdiri. Berikan tepuk tangan dong. Ya. Ya, saya juga ada seorang kawan saya ya, seorang pengusaha dari Bandung yang sedang cari teman di Makassar ya. Pak Karadi dan Ibu dan Wilson silahkan berdiri. Ya, baik ya. Ya, Bapak Ibu, mereka adalah pengusaha tekstil yang sangat dikenal tentu di Bandung. Bapak Ibu kalau mau kenalan silahkan, nanti setelah ini mereka masih ada di sini dengan kita ya. Ya, nanti saya akan cerita kenapa Pak Kardi bawa Wilson. Ya, baik ya, Bapak Ibu, saya dilahirkan di perusahaan keluarga. Nenek saya pemilik perusahaan keluarga. Jadi orang tua saya dibesarkan dalam lingkungan perusahaan keluarga sama seperti Bapak Ibu sekalian. Dan di generasi ibu saya perusahaan keluarganya mesti ditutup ya. Kita ada pabrik nggak terlalu besar, sekarang tinggal tanahnya doang. Ya, tanahnya saya dapat warisan tanah karena pabriknya udah ditutup. Ya, orang tua saya, papi memulai karir pegawai toko, terus punya toko. Ya, tokonya ya nambah lah ya, nggak banyak tapi bisa nambah. Ya, sekarang diteruskan oleh adik saya, jadi masih berlanjut di generasi adik saya. Saya bekerja di Ciputra Group, sebuah perusahaan keluarga 31 tahun. Dari perusahaannya kecil Bapak Ibu sekalian, sampai besar tuh, sampai sekarang ada di Makassar. Ya, salah satu perusahaan properti yang barangkali terbesar di Indonesia. Hidup saya melihat perusahaan keluarga. Dan di kampus di Universitas Ciputra kami ada komunitas perusahaan keluarga. Saya kebetulan menjadi advisor di sana. Saya bertemu dengan begitu banyak perusahaan keluarga. Bersama seorang rekan kami membangun konsultan untuk perusahaan keluarga. Saya ketemu dengan perusahaan keluarga, berbagai perusahaan keluarga. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin berbagi pada Bapak Ibu sekalian tentang perusahaan keluarga. Khususnya tentang ini, saya juga nggak bisa ngomongnya bagaimana. Istri saya lebih pintar, bacanya gimana aja? Kok santai. Ya, oke. Ya, susah ngomongnya ya Bapak Ibu ya. Ya, nanti saya akan cerita tentang ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini udah lewat sebentar. Ini kalau pertanyaan ya, Bapak Ibu nanti ingin bertanya boleh pakai ini belakangan ya. Nah, saya ingin tanya dulu Bapak Ibu sekalian, kenapa kita perlu merawat perusahaan keluarga? Oke. Perusahaan keluarga Bapak Ibu sekalian dengan usaha swasta, sesungguhnya sebagian besar daripada usaha swasta perusahaan keluarga. Bapak Ibu sekalian bayangkan kalau di Makassar ini semua perusahaan keluarga dilarang buka. Kacau nih kota, nggak ada kerjaan, perannya besar sekali. Ya, perusahaan keluarga bisa bantu ini kliknya nggak bisa ya? Ya, secara ekonomi nasional persentasenya besar sekali. Di Inggris 70% daripada ekonomi nasional perusahaan keluarga. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kayaknya mendingan diklik aja, bisa nggak diklik di sana? Ya, ya. Juga penyedia lapangan pekerjaan terbesar. Jadi perusahaan keluarga ya memberikan kontribusi ekonomi terbesar, pembayar pajak terbesar, penyedia lapangan pekerjaan terbesar. Harus nggak dirawat, mesti dirawat, ya supaya tetap berlanjut. Tapi pada kenyataannya berlanjutnya nggak gampang. Nanti saya tunjukkan statistiknya ya. Yuk next berikutnya. Ya. Nah, saya mulai dulu dengan ini. Perusahaan keluarga bisa nggak jadi sangat besar? Bisa Bapak Ibu. Ya. Ini beberapa contoh perusahaan keluarga Bapak Ibu, mungkin merek yang kita kenal Walmart, ya, VW itu ya, Samsung yang ada di kita, Ford, perusahaan keluarga. Bisa gede banget. Ya, bisa lama nggak? Nah ini. Ya di Jepang Bapak Ibu sekalian, saya bulan lalu ketemu satu profesor dari Jepang namanya Profesor Goto, ada yang 1000 tahun, bisa 1000 tahun, lewat 1000 tahun, ini ratusan tahun. Dan Mark Wendell, Franz Haniel itu kira-kira 300 tahun, Max itu 350 tahun, bisa panjang, bisa besar, bisa panjang. Tapi nggak semua, nanti saya akan ceritakan ya, nggak semuanya bagaimana, alasannya apa saja.
Nah, sekarang saya ingin tahu dulu, di antara Bapak Ibu sekalian yang sekarang mengendalikan perusahaan keluarga siapa? Boleh nggak angkat tangan? Ada nggak? Ya, ada nggak Bapak Ibu yang perusahaan keluarga satu? Ada yang lain tuh Pak Karade. Ada nggak di belakang di perusahaan keluarga? Kok diam-diam semua? Baik. Oke, ya lanjut. Nah, tadi jadi peran perusahaan keluarga sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Nah, ini barangkali ya Ibu pengen tahu. Kenapa bisa mundur? Kenapa bisa hancur? Ya, nah sehingga muncul istilah ini. Kekayaan tidak lewat 3 generasi. Apa ini di China aja ya? Enggak Bapak Ibu ya. Ternyata di bahasa lain juga ada. Di Brasil, bapaknya kaya, anaknya terhormat jadi Nobel. Tapi generasi ketiganya miskin lagi. Kalau di bahasa Indonesianya apa? Kakeknya membesarkan katanya. Anaknya menikmati, cucunya menghabiskan. Ya, di bahasa lain ada. Ya, di bahasa Meksiko, fathernya merchant, pedagang. Karena bapaknya pedagang, anaknya jadi gentleman, jadi orang terhormat. Ya, tapi grandsonnya jadi apa? Jadi pengemis. Ya, di Itali, bawah ke atas, ke bawah lagi katanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu Bapak Ibu di generasi keberapa, ya. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa bisa terjadi. Ya. Nah, sehingga sebuah riset, ya ini di Amerika risetnya, menemukan yang bisa masuk ke generasi kedua tinggal 30%, yang bisa masuk ke generasi ketiga tinggal 12%, yang bisa masuk generasi keempat tinggal 3%. Hilang. Ya, yang terkenal di Indonesia yang hilang kemarin Jamu Mener ya, Bapak Ibu ya, Jamu Mener sudah kehilangan kepemilikan. Ya, turun terus. Oke. Alasannya apa? Nah, alasannya. Ya. Bapak Ibu kalau ditanya sama orang, bisnis yang akan datang di masa depan lebih sulit atau lebih gampang? Lebih sulit ya. Ya. Nah, betul nggak faktanya? Baik, kita lihat ya. Persaingan dan tekanan eksternal akan membuat usia perusahaan jadi lebih pendek. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini suatu penelitian di Amerika ya. Pada tahun 2020 umur rata-rata perusahaan 21 tahun. Rata-rata ya. Oke. Oh, ya baik. Oh iya, menghalangi, makasih. Ya. Padahal tahun 65 32 tahun. Makin ke sana makin pendek. Ya, persaingannya juga makin ketat, jadi makin pendek. Dan tren jangka panjangnya usia perusahaan makin pendek. Oke. Berikut Bapak Ibu. Di dunia ini ada daftar 500 perusahaan terkemuka, biasanya disebut Fortune 500. Lalu ada yang ngecek. Pada tahun 55 ya, tahun 55 dibandingkan tahun 2001 itu kira-kira berapa? 45, 21, 66 tahun. Setelah 66 tahun di antara 500 siapa yang masih besar? Masih masuk dalam daftar 500. Ternyata Bapak Ibu sekalian tinggal 52. Perusahaan yang bisa masuk ke daftar 500 itu pasti besar, pasti banyak orang hebatnya. Pasti kaya. Kurang apa? Tapi kok bisa hilang dengan melawan waktu? Tinggal 52, 60, dengan waktu 66 tahun. Bapak Ibu sekalian, waktu zaman saya muda gitu ya, umur 30-an, profesional muda, waktu Pak Ciputra masih ada, waktu saya masih bekerja dengan beliau. Perusahaan nomor 1 di dunia namanya General Electric. Itu nomor 1 atau nomor 3 di dunia. Sekarang sudah nggak ada di Lietnasan 10. Dia masih besar, tapi sudah tidak ada di 10 besar. Dikuasai oleh teknologi, oleh Facebook, oleh Google dan lain-lain. Anak muda bisa mengalahkan. General Electric, orangnya hebat-hebat, uangnya banyak, bisa terhilang. Ya, jadi saya ingin mengatakan nih pada generasi muda nih yang muda-muda, jangan anggap enteng masa depan. Ya, untuk Anda yang muda-muda ini, jangan sampai Anda terima perusahaan dari orang tua Anda hanya terima sahamnya, hanya terima tokonya, hanya terima pabriknya.
Anda harus dapatkan ilmu orang tua Anda. Itu lebih mahal. Karena tantangannya akan lebih besar. Ya. Nah, sekarang alasan internal. Kenapa memendek? Ya, ini pengalaman saya Bapak Ibu sekalian ketemu dengan banyak keluarga. Satu, SDM, sumber daya manusia. Kedua, tata kelola. Ketiga, konflik. Oke, ini. Sekarang SDM penerus. Bapak Ibu, setiap perusahaan keluarga selalu mengharapkan keluarganya meneruskan. Kita sebagai orang tua, termasuk saya, ya, kita ini punya blind spot, punya titik buta. Kenapa? Kita selalu menganggap anak kita hebat. Betul, termasuk saya, orang tua. Ya, saya cerita tentang pengalaman teman saya. Teman saya suatu kali ketemu sama salah satu konglomerat. Yang karena sudah konglomerat, berhasil, cucunya juga sudah pada kerja, masuk, cucunya ada banyak. Ditanya begini teman saya. Menurut kamu, cucu saya mana yang paling hebat? Mana yang tidak hebat? Mana yang jelek? Ya teman saya dengan jujur menyampaikan, oh cucu lu yang ini hebat lu. Wah yang ini mah gak bisa lah katanya begitu. Tahu gak si engkong setelah itu? Enggak. Dia kasih alasan semua bahwa cucunya yang disebut jelek itu pun itu hebat. Jadi di mata orang tua, di mata opa semuanya hebat. Kalau semuanya hebat bisa salah pilih gak taruh orang? Bisa. Terus teman saya bilang, gua lain kali katanya kalau ditanya lagi, mana cucu gua paling hebat? Semua hebat Pak. Semua hebat. Dibantah sama dia. Ya, padahal sebagai orang luar kan ngelihat. Dia gak siap. Nah kita orang tua loh. Kalau Anda sekarang punya perusahaan keluarga, Anda pasti punya pergumulan ini. Kita akan selalu lihat anak kita hebat. Tapi belum tentu. Ya, baik. Ini teman saya mengatakan, entrepreneur mewariskan harta kepada anaknya dan mewariskan ilmu kepada karyawannya. Setuju gak? Yang untung siapa? Siapa yang karyawan? Mesti terima kasih sama bos. Apalagi kok kerja bareng sama bos. Dapat banyak ilmunya. Ya. Nah ini yang cerita kalimat berikutnya. Ini yang cerita cucu seorang entrepreneur hebat. Ya, jadi si cucu ini satu kali ketemu sama karyawan bapaknya. Ya, karyawan bapaknya bilang begini. Ya. Ini omongan karyawan. Opa lu hebat. Kalau lu nggak jadi kaya lu goblok. Ingat, kalimat si karyawan ini bukan opa lu kaya. Kalau lu nggak jadi kaya lu goblok. Tidak, dia ngelihatnya opa lu hebat. Kalau lu nggak jadi kaya lu goblok. Jadi si karyawannya ini menilai si opa bukan dari hartanya, dari hebatnya. Betul nggak? Dia yang ingat si opa udah kaya dia, tapi bukan kaya yang hebatnya. Jadi si karyawan ini tahu bagaimana caranya mengambil kehebatan si opanya. Dan teman saya bilang memang si karyawan ini kemudian keluar, buka pabrik sendiri Pak. Dia bisa mengambil kehebatan dari pendiri perusahaan. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekarang menjadi pendiri perusahaan, Anda pasti hebat. Pasti hebat. Orang-orang terdekat Anda itu menikmati kehebatan itu, termasuk karyawan Anda. Dan akan belajar banyak. Ya, saya ini jadi karyawan Bapak Ibu sekalian ya. Saya kerja di Ciputragub 31 tahun, terakhir saya menjadi direksi, sekarang saya pensiun, saya di komisaris. Saya kalau dimarahin sama bos saya, ya rada sedih sih, tapi nggak terlalu sakit hati. Saya ngomong ke istri saya, gua kalau digaji, ya di dalamnya itu sudah ada paket dimarahin. Loh, betul nggak? Iya, mesti terima. Ya, tapi kalau anak dimarahin kadang-kadang nggak mau dia. Ya, saya cerita lagi, ini saya banyak pengalaman perusahaan keluarga Bapak Ibu ya. Ini teman saya ini zaman dulu sebelum COVID itu retailnya banyak sekali. Dia banyak kena tuh COVID, banyak nutup toko. Dia dari bawah bisa naik ke atas. Biasanya lewat kerja keras, dia memang sangat disiplin. Anak biasa sekolah ke luar negeri, terus kemudian anak baru masuk lagi. Dia ini kebiasaannya datang ke kantor paling pagi.
Jadi misalnya jam 8 dia jam 7 udah datang. Ya, coba para pendiri biasanya begitu, rajin-rajin. Nah, anaknya pulang, suatu kali anaknya datang terlambat, ditegur sama dia. Ya. Dia nggak suka anaknya datang terlambatnya, udah mulai kerja. Datang terlambat kedua kali. Dia mengeluarkan satu kalimat yang kalau saya jadi pegawai diomongin begitu mah ya nggak apa-apa. Tapi jadi sakit hati karena dia anak. Kalimatnya begini, kamu ini siapa? Wah, kaget. Bayangin bapak nanya ke anak di kantor, kamu ini siapa? Kaget dia. Di kantor ini nggak ada yang datang jam segini. Kamu ini siapa? Anaknya sakit hati. Hari itu tinggalkan pekerjaan, meninggalkan ayahnya kerja tempat lain. Susah juga kan generasi 1. Ya, tapi saya akan sampaikan pada Anda yang generasi 2 juga, jangan baper juga, jangan bawa perasaan. Ya, untuk generasi 1, ya kadang-kadang kita jadi mikir 2 kali mau marahin anaknya. Ada satu konglomerat ngobrol dengan saya, dia ya punya anak perempuan, 2 menantu, dua-duanya masuk di perusahaan. Dia bilang begini, saya paling takut itu sama siapa katanya? Sama menantu. Kenapa takut sama menantu? Kalau dia berantem sama menantu, pada saat yang sama dia punya musuh yang lain, yaitu istri dari menantu. Betul nggak? Coba Anda marahin menantu Anda. Pada saat yang sama, Anda akan punya musuh baru, pasangan dari menantu, yaitu anak kita. Ya, jadi nanti pilih menantunya pun mesti hati-hati. Oke, baik. Nah, sehingga ini Bapak Ibu sekalian, seorang kawan saya, ini Pak Arwan ini dari Gading Murni ya, di Surabaya, dia outletnya banyak. Dia mengatakan begini, ya kalau ingin mencabut kutukan generasi ketiga, dia mengatakan pada generasi yang ketiga yang muda-muda, kalau lu nggak sanggup jangan terusin family business. Kalau punya minat lain jangan terusin daripada ngerepotin. Nah, suatu kali mahasiswa Universitas Ciputra, wah di sini ada alumni kita, Wawan harus berdiri dong. Ya, ini alumni kita Universitas Ciputra ya. Ya baik ya, terima kasih. Ya, jadi pengusaha di Makassar. Nah, kami membawa mahasiswa kami dengan orang tuanya ke Jakarta, ketemu dengan Pak Ciputra, ketemu dengan menantunya, ketemu dengan cucunya. Cucunya udah gabung, ya sekarang udah jadi direktur. Nah, cucunya yang namanya Cipta Harun Ciputra itu yang memulai proyek reklamasi kita. Dia pintar anaknya. Dia ngomong nih ke mahasiswa, anak-anak perusahaan keluarga semua yang muda-muda. Kalimatnya begini, kalau kalian tidak lebih pintar dari karyawan perusahaan ayahmu yang pinter, jangan masuk perusahaan keluarga, ngerepotin aja. Saya ulangi ya, kalau kamu nggak lebih pinter dari karyawan ayahmu yang paling pinter, jangan masuk perusahaan keluarga, ngerepotin. Setuju kan Bapak Ibu? Ngerepotinnya setuju kan? Cuman di pihak lain, aduh gimana dia? Lihat, nggak gampang di perusahaan keluarga, nggak gampang. Kalau benar-benar perusahaan ingin maju ya pilih yang benar-benar hebat. Ya, kalau yang nggak hebat kan ngerepotin, betul nggak? Nah, nggak gampang. Baik ya, nanti kita coba pikir jalan keluarnya bagaimana untuk itu. Ya, nah kerancuan tata kelola, ini tata kelola nggak gampang. Gini Bapak Ibu, perusahaan keluarga adalah gabungan keluarga dengan perusahaan, itu beda. Ya, 2 hal itu beda. Di keluarga itu relasi penting. Satu sama lain ingin dibangun relasi. Hubungan baik. Di perusahaan prestasi. Bapak Ibu yang kerja tanya ke bos mana yang penting, prestasi atau relasi? Pasti prestasi. Gimana gua bayar relasi kalau nggak ada prestasi katanya. Betul kan? Bahasanya begitu. Itu berbeda. Ya, di perusahaan yang profesional kita naik pangkat karena prestasi, bukan karena relasi. Prestasi dulu. Ya relasi membantu, tapi harus ada prestasi. Anda baik sama bos, nggak punya prestasi, ya di sana terus mungkin nggak dikeluarkan, tapi nggak naik pangkat. Anda harus punya prestasi. Di keluarga, emosi sangat berperan. Bahasanya bahasa apa ya? Yang menghargai, sabar. Ya kalau di perusahaan Bapak Ibu sekalian, ya banyak rasional. Ya orang itu kalau beli saham, ya ngejual saham, beli saham, pernah mikirin nggak karyawan dari perusahaannya? Karena enggak, menurut saya pokoknya sahamnya naik dia jual. Sangat rasional seperti itu. Ya. Lalu di keluarga itu informal. Ya. Ya. Coba di rumah,
Kita masuk kamar siapa saja, kadang-kadang ada yang makannya apa saja. Nggak banyak aturan kan kalau di rumah. Tapi di kantor harus ada aturan. Beda sekali Bapak Ibu sekalian. Lalu di dalam keluarga kita hubungan selamanya. Nggak ada bekas anak, nggak ada. Hubungan selamanya, bekas karyawan ada. Ada aturannya, betul nggak? Ya, kita di kantor ada batas kerja, ada PHK, ada pensiun. Di keluarga nggak ada. Sekali kakak adik terus. Sekali orang tua dengan anak, orang tua anak terus. Nggak ada PHK-nya. Ya. Lalu hubungannya tanpa syarat. Kalau ke perusahaan ada syarat, memang masuk perusahaan begitu saja setiap orang jalan kaki bisa kerja? Kan enggak, Anda tes. Kita di keluarga enggak, tanpa syarat kita terima. Bapak Ibu bayangkan kalau aturan main sebelah sini dipakai di sini, aturan main di sebelah sini dipakai di sini. Kacau enggak? Ketuker aturan mainnya. Ya. Kalau aturan perusahaan dipakai di keluarga, keluarga tidak bahagia. Kalau aturan keluarga dipakai sepenuhnya di perusahaan, perusahaannya nggak maju-maju. Ya, baik. Ya, nggak gampang ya perusahaan keluarga Bapak Ibu. Maka sekarang banyak berkembang ilmunya. Ya, Bapak Ibu kalau klik semua konsultan terkenal, baik EY, PwC, Deloitte, semua punya section perusahaan keluarga. Kampus-kampus terkenal di dunia ada tentang perusahaan keluarga. Karena penting dan ribet memang. Ya mesti dipikirin. Ya. Ini contoh Bapak Ibu, bedanya lagi ya. Untuk lebih menjelaskan. Kita di perusahaan, karyawan dipilih, digantikan, dan dipecat. Betul nggak? Bapak milih, ada tesnya. Ya. Kalau dia nggak berprestasi kita ganti. Kurang ajar kita pecat. Betul nggak? Ya, di sini tidak ada pilihan. Anda dapat anak siapa gak ada pilihan. Tuhan kasih itu gak pilihan. Ya. Kasih laki, kasih perempuan, pintar atau tidak ada pilihan. Ya. Kemudian tidak tergantikan. Gak ada kan kita sebagai orang tua, gue bosan sama kamu ganti deh jadi anak saya. Kan enggak kan? Enggak, kita gak bisa gantikan. Ya, tidak lazim dipecat. Nah, keunggulannya perusahaan itu, ya, kalau modelnya begini, ini perusahaannya bisa punya SDM unggul karena bisa milih. Cuman kelemahannya apa? Kesetiaan, ya. Ya, kesetiaan terhadap organisasi tidak sekental kesetiaan keluarga satu sama lain. Sebelah sini, ya, plusnya kesetiaan, tapi enggak semua jadi SDM unggul. Ya, baik. Nah, ini contoh, ya, ini saya ingin ngomong sama yang muda-muda nih. Kalau Anda sekarang kerja sama orang tua Anda, salah satu masalah yang sering saya temukan di dalam generasi muda yang kerja ke orang tuanya namanya informalitas di bawah. Di rumah itu informal, mau pakai baju kayak begini, ngomong papa, ngomong apa, ya, masuk kapan saja di rumah. Kalau salah maaf ya mam, gitu ya, maaf ya pap, gitu ya. Ya kurang ajar sedikit ya kita ketawa-ketawa. Di kantor kan nggak bisa. Kantor kan ada aturan masuk dan lain-lain. Pakaian juga lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk yang muda biasakan formalitas. Saya bahkan menganjurkan mungkin ada baiknya ya kalau Anda di kantor, papa Anda jadi bos Anda, mama Anda jadi bos Anda, jangan panggil papa atau mama, panggil Pak dan Bu. Akan formal. Panggilnya Pak dan Bu. Ya, kalau karyawan lain masuk kantor papa kamu ketok pintu, kamu juga ketok pintu. Jangan gara-gara itu papa buka pintu, "Hai Pak." Nanti terasanya di rumah terus. Yang informal. Oke. Ya, ini sering jadi masalah. Coba deh teman-teman yang punya yang jadi karyawan, kerja di perusahaan keluarga, ketemu sama anak yang informal pada yang lain formal. Menegur juga nggak berani yang lain. Ya, susah jadinya, ya merepotkan. Nah, saya cerita tentang ini. Bayu ya, saya bersama dengan dia dalam 2 seminar. Jadi dengar ceritanya. Bayu ini generasi ketiga dari pendirinya Bluebird. Dan kemudian sekarang menjadi chairman Bluebird Group Holding. Dia umur berapa ya? 23 ditambah 24, 47. Jadi semua Bluebird, kan macam-macam ada taksi dan lain-lain, dia chairmannya. Saya ingin cerita pengalaman dia pertama masuk Bluebird. Nah, dia bilang begini, dia ini sekolah di luar negeri. Papanya tentu orang tuanya suruh masuk
ke Bluebird ya. Tapi papanya bilang begini, kamu mesti ikut dulu pelatihan. Nah kan kalau Anda masuk perusahaan besar harus ada seri pelatihannya. Ada yang disebut MDP, Management Development Program, ada yang disebut MT, Management Training. Harus ikut, nggak boleh cemplung. Kamu ikut di dalam pelatihan untuk karyawan. Nah, kewajiban pertama tuh. Setelah itu papanya pesan gini, angka kamu mesti sama dengan yang paling tinggi. Ya, jadi kalau yang lain yang bukan keluarga dapat angka 9, kamu juga minimum 9. Kamu bukan sekedar bisa lulus, angka kamu harus sama tinggi dengan calon karyawan lain yang tinggi. Wah, dia bilang waktu pertama kali dia masuk, ya mungkin dia nganggap ini sepele. Ya, dia lulus tapi tidak mencapai yang tertinggi. Oleh bapaknya disuruh ngulang. Balik lagi. Dia tanya kenapa harus ngulang. Dia bilang begini, kamu ini sejak kecil bersama dengan kami. Kamu lebih tahu tentang Bluebird daripada yang lain. Kita ngobrol, kita sejarah keluarga tahu, nilai-nilai tahu. Kalau kamu tidak bisa mencapai yang lebih tinggi, artinya apa? Kamu nggak belajar. Balik lagi ngulang Bapak Ibu sekalian. Tapi dia kerjakan. Dia bilang, wah waktu dikerjakan memang tidak enak. Tapi dia belajar sesuatu yang mahal dari orang tuanya. Dan sekarang dia jadi chairman-nya semua Bluebird. Di usia 47. Si Bayu ini. Ya, baik. Nah sekarang masalah orang tua. Masalah orang tua itu kebanyakan ya jadi bos di kantor, jadi bos juga di rumah. Itu membuat susah. Itu membuat susah. Ya, ini ada satu, ya saya kenal dia lah orang ini, papanya orang hebat lah ya. Lalu oleh wartawan dia ditanya begini, wartawannya cerita ke saya. Saya tanya sama si ibu ini, kapan papa kamu pakai topi papi, kapan papa kamu pakai topi bos? Kan dia kerja ke papanya. Tapi kan juga sekaligus papinya dia dong, bukan sekedar bos kan. Tapi kapan si papa itu pakai topi bos, kapan pakai topi papi? Tahu nggak jawabannya Pak? Setiap saat pakai topi bos. Dan kasihan, dia stres. Ya, suaminya saya kenal, dia bilang setiap kali mau rapat tahunan perusahaan, dia sakit perut. Karena dia sangat khawatir, ya dia ditegur atau apa oleh orang tuanya. Dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Sangat khawatir. Kadang-kadang anak-anak di perusahaan keluarga ini, khususnya mereka yang bisa mengembangkan berhasil, para ayah atau ibunya sibuk sekali. Lupa jadi ayah. Kehilangan kehangatan relasi orang tua dengan anak. Ya, sehingga anaknya merasa bahwa papa selalu jadi bos terus. Nggak pernah jadi ayah. Ini tantangan buat yang tua. Ya, untuk kita generasi ketiga. Ya. Nah, baik. Sekarang konflik. Ini filmnya masih ada nih, Bapak Ibu kalau nonton boleh nih. Ini Gucci, merek terkenal. Wah ini seru banget Bapak Ibu sekalian. Ya perusahaan ini pada saat perusahaannya dirayakan ke 100 tahun. Dengan nama Gucci, dengan ratusan outlet di seluruh dunia. Tidak ada satupun keluarga Gucci yang masih punya saham di sana. Saking serunya penuh dengan drama Bapak Ibu sekalian. Ini yang mainnya pun gak akan tanggung-tanggung nih. Ada Lady Gaga tuh. Ya. Salah satu cucunya itu dipikat oleh seorang perempuan yang sengaja pengen naik tingkat sosial ya untuk menikah dengan dia. Ya. Kemudian setelah menikah ya suaminya main serong. Wah, dia takut kehilangan sahamnya, takut miskin. Ya dicerai itu bukan dicerai marah karena takut miskin. Ditembak. Wah, jadi drama ini. Pembunuhan. Ya, jadi salah satu cucunya dibunuh oleh mantan istrinya. Ya, karena mantan istrinya tidak rela dicerai karena dia takut jadi miskin. Ya, baik, Bapak Ibu, konflik sangat berbahaya ya. Ya, nonton filmnya seru. Ya. Nah, mulainya biasanya isunya ini harta, tahta dan perasaan. Sakit hati, merasa tidak dihormati, itu berbahaya.
Nah, Bapak Ibu perlu hati-hati di sini. Ya, ini dulu ya saya cerita ya. Ternyata masalah perusahaan keluarga yang bertempur itu banyak. Ini di Amerika pernah ada berita dari Forbes, dari 50 keluarga terkaya di Amerika, setidaknya 6 melalui perseteruan yang sangat pahit dan terbuka. Di pengadilan, percobaan pembunuhan, penculikan dan lain-lain sudah terbuka, semua orang tahu. Belum yang tidak terbuka. 10% lebih. Hati-hati Bapak Ibu ya. Harta bertambah, ada banyak masalah di sana, ya. Nah, biasanya begini Bapak Ibu. Biasanya mulai dengan resah. Ada keresahan. Resah itu merasa tidak adil. Resah itu kadang-kadang merasa tidak dilibatkan. Saya pernah bertemu dengan satu keluarga Bapak Ibu sekalian. Si papa ini sangat Chinese ya. Jadi waktu pabriknya itu diwariskan hanya kepada anak laki-laki. Padahal anak perempuan ikut kerja. Anak perempuannya nggak bisa menolak sih. Tapi semuanya merasa bahwa papa melakukan gender discrimination. Dan semua anak perempuan cerita ke anaknya dia. Sehingga waktu kami berkumpul ngobrol, anak generasi ketiga mengatakan tolong hilangkan gender discrimination. Ya, itu resah, cuman tidak tersampaikan. Resah ya. Kalau resah ada yang gelisah, didiamkan saja, lama-lama renggang atau risih. Risih itu gelagatnya udah begini, ketemu saling menghindar. Ya, udah nggak mau ngomong, membatasi percakapan. Jadi sangat formalitas. Itu dari resah. Jadi resah itu kalau didiamkan jadi risih. Ya, kadang-kadang ada orang mengatakan dari risih udah deh gue relakan. Kalau nggak banyak hartanya, biasanya begitu. Di satu keluarga ada yang merasa renggang, risih, dia buka usaha di tempat lain, nggak kalah besarnya. Sehingga, ya maksudnya dia nggak terlalu meributkan bahwa dia dapat berapa. Dia seakan-akan merelakan karena dia bisa bikin lebih besar ya, di tempat lain. Nah Bapak Ibu sekalian, namun kalau sudah risih, ya dibiarkan berkembang, lama-lama ribut. Ya, setelah ribut apa? Rebutan. Setelah rebutan apa? Rusak-rusakan. Makin sulit masalahnya. Ya, nah Bapak Ibu kalau sudah resah, komunikasi. Kalau sudah renggang, konsolidasi. Harus lakukan sesuatu supaya jangan berkembang. Kalau sudah ribut, rekonsiliasi. Tapi makin ke bawah makin susah Bapak Ibu sekalian. Sudah rebutan, arbitrasi. Udah pakai pengadilan, udah repot. Oke, ya baik. Ini Bapak Ibu ya. Ya sehingga Bapak Ibu ketika sudah mulai ada resah, ada risih, biasanya perusahaan keluarga ya membuat konstitusi. Nanti saya cerita sedikit tentang konstitusi ya. Kami membantu perusahaan keluarga biasanya membuat konstitusi. Nah sekarang kenapa generasi ketiga juga rawan? Ini contohnya begini Bapak Ibu. Era pendiri itu biasanya suami istri atau 2 orang. Mulai era penerus. Kalau satu keluarga istilahnya begini. Kami ini dari kecil sudah biasa bertengkar dan berdamai lagi. Tinggal satu rumah, betul ya. Anda dengan kakak beradik lebih gampang biasanya. Dari kecil sama-sama, kecil aja pernah berantem, berdamai lagi. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, ya biasanya di era penerus G2 itu, ya kalau dulunya tinggal sama-sama nggak terlalu masalah. Namun masalah nanti di G3 atau generasi ketiga, ya kan masing-masing dibesarkan di rumahnya masing-masing. Ada pengaruh dari pasangannya masing-masing. Ini perbedaannya banyak nih. Di bagian ke sini dan jumlah orangnya makin banyak. Nah, itu rawan. Kenapa generasi ketiga itu rawan? Ya. Kalau generasi kedua masih satu rumah sama-sama. Generasi ketiga sudah rawan. Sudah susah, makin banyak orangnya. Sehingga ini daerah rawan. Makanya ya ini jebakannya ada di generasi ketiga. Ya, hati-hati dengan itu, ya. Baik. Nah, tentu perusahaan keluarga membutuhkan tindakan antisipatif agar ancaman kesulitan transisi bisa diatasi lebih dini Bapak Ibu ya sekalian. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian saya mau cerita sebuah riset. Ini rekan saya. Bukunya Bapak Ibu kalau tertarik dalam bahasa Inggris harusnya ada di Gramedia. Bukunya ini How to Beat the Third Generation Curse. Nah teman saya ini Bapak Ibu sekalian berhasil melakukan satu wawancara terhadap 4 konglomerat Indonesia. Waktu dia cerita ke saya mengatakan pada dia, you harus lakukan ini. Ya, kenapa? Karena nggak gampang bisa nembus konglomerat. Dia sebenarnya tujuannya 7 konglomerat. Dia punya koneksi, orangnya punya banyak koneksi. Cuman 3 diantaranya tidak bisa mendapatkan lengkap.
Sehingga dia berhenti. Tapi ada 4 itu bisa diwawancara lengkap mulai dari generasi 1, generasi 2, generasi 3 dan karyawannya. Nah, sehingga dia bisa menuliskan buku ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dia mewawancara 28 responden yang meliputi para pendiri perusahaan, kita sebutnya G1, generasi 1, generasi anak G2, generasi cucu G3, dan juga para eksekutifnya di 4 perusahaan konglomerasi Indonesia. Nah, ini bisa terjadi ya, dia mengatakan karena wawancara dilakukan di COVID. Masa COVID kan semuanya nggak ada yang sibuk, semuanya di rumah. Jadi bisa diwawancara. Aduh, kalau nggak COVID nggak bisa ini, susah, nggak bisa mewawancara ini. Nah, dia pilih konglomeratnya apa? Pertama, usianya harus lebih daripada 30 tahun. Kedua, G3, generasi ketiga atau cucunya sudah masuk, sudah ada kerja. Berikutnya, perusahaan ini berhasil melewati 2 krisis. Krisis 98, 97-98 dan krisis global 2008. Dia lalui itu. Dan kekayaan kumulatif mereka di atas 1 miliar dolar. Ya, kekayaannya mereka di atas berapa? 16 triliun. Gede, Bapak Ibu. Ini perusahaan-perusahaan besar. Nah, saya ingin tunjukkan hasilnya. Gini, Bapak Ibu. Kenapa mereka bisa lewatin krisis? G3-nya bisa sekarang masuk ke perusahaan, jadi direksi dan lain-lain. Rahasianya apa? Kenapa mereka berhasil melewati ketiga itu mereka bisa lalui? Ketemu ini. 1, parenting. Nanti saya jelaskan parenting. 2, harmonisasi. 3, kolaborasi. Mereka berhasil menciptakan parenting yang bisa mendidik generasi-generasi berikutnya menjadi orang yang siap masuk perusahaan. Mereka rumahnya dijadikan sekolah buat anak-anaknya. Orang tua dengan sengaja melatih anak untuk mentransfer ilmunya. Ya, yaitu Pak Karadi sekarang bawa anaknya ke sini. Dia sedang melatih anaknya. Ya, Winston sengaja dibawa untuk dilatih. Bapak Ibu, mentransfer ilmu pada orang tua pada anak itu penting. Saya akan jelaskan begini. Kebanyakan kita, Bapak Ibu, mewariskan kapital kita. Kapital itu apa sih? Ruko, toko, mobil, tanah. Deposito kapital kita. Mewariskannya gampang nggak? Gampang, Bapak Ibu. Ke notaris ya, tanda tangan, pindah. Langsung. Gampang. Memindahkannya gampang. Oke. Anda hendak ngasih anak mobil gampang. Memindahkannya gampang. Tapi Bapak Ibu sekalian punya 4K yang lain. Itu kapital. Ya. K yang lain apa? Ya. Keyakinan Anda, prinsip-prinsip hidup Anda. Anda bisa berhasil pasti punya prinsip-prinsip hidup tertentu. Ya, itu K yang pertama, keyakinan. K yang kedua apa? Pasti punya keterampilan, pasti punya hebatnya sesuatu. Anda bisa jadi orang, pasti ada hebatnya, itu keterampilan. Ya. Lalu ketiga apa? Karakter. Pasti punya karakter tertentu. Nggak mungkin orang tiba-tiba jadi berhasil. Ada karakter tertentu. Bos saya Pak Ciputra itu sangat determinasinya tinggi sekali. Semua orang sudah menyerah, dia nggak menyerah. Hebat sekali. Saya belajar banyak dari dia. Orang yang pantang menyerah. Dan orangnya humble. Ya, kalau datang ke rumahnya, Bapak Ibu sekalian ya, kalau datang ke rumahnya, siapapun yang datang, wartawan kayak pakai apa, selalu diantar sampai keluar. Seakan-akan kita orang hebat. Wah, pada dia jauh lebih hebat. Waktu dia meninggal 10.000 orang yang layak. Macam-macam orangnya. Dari jenderal, menteri sampai orang biasa. Orangnya bisa main. Ada karakter tertentu. Dan yang keempat, kawan-kawan. Jejaring. Ya, Bapak Ibu, keyakinan, keterampilan, karakter, kawan-kawan. 4K ini yang membuat kita semua punya kapital. Betul kan? Gara-gara punya 4K ini jadi punya uang. Jadi sebaiknya yang diwariskan uangnya atau 4K-nya? Bukankah banyak yang lupa mewariskan 4K-nya? Karena 4K yang di bawah itu adalah cara mendapat keberhasilan. Kita punya keyakinan, ya, orang Kristen mengatakan memiliki Kristus di dalam hidupnya. Ya. Keyakinan, punya karakter, punya keterampilan, dan punya kawan-kawan. Jejaringnya. Ya. Jejaringnya ini
Ini sumbernya nih, sumbernya tidak diwariskan. Yang diwariskan hanya hasilnya. Ya hasilnya gampang habis. Nah Bapak Ibu sekalian ya Bapak Ibu sekalian yang punya anak ya. Satu kali ngomong ke anak, menurut kamu papa mama hebatnya apa? Ya. Anak Anda nyebut, oh papa pintar dagang. Kamu boleh ambil dari papa, belajar dari papa. Papa berikan. Ini untuk yang muda-muda anak-anak, tanya orang tuamu. Lihat orang tuamu, hebatnya apa? Minta pada dia. Kalau papa mamamu punya banyak teman, satu kali bilang, Pak ajak aku. Supaya aku kenal dengan teman-teman papa. Ya teman-teman yang bisnis, ya punya teman banyak penting gak? Iya, jejaring. Ya, wariskan segala sesuatu yang membuat dia berhasil, bukan hanya buah keberhasilannya. Karena buah keberhasilannya gampang sekali hilang, walaupun gampang mewariskannya. Ya. Baik, ya, itu parenting. Ya, parenting. Harmonisasi itu menjaga supaya tetap harmonis. Ya, salah satunya membuat kesepakatan. Namanya konstitusi keluarga. Harmonisasi harus terus dijaga. Saya ingin cerita Pak Ciputra, Bapak Ibu sekalian. Ketika cucu-cucunya mulai masuk, ya anaknya dia 4, cucunya berapa ya belasan, hampir 20 cucunya. Nah, setiap cucu yang sudah masuk itu di pekerjaan yang sudah dewasa, setahun sekali oleh beliau dibayarin jalan-jalan sama-sama, asal sama-sama. Ya, asal sama-sama bisa pergi kemana aja, dibayarin sama dia. Untuk apa? Membangun supaya dekat antar saudara, ya, supaya dekat satu sama lain. Oke. Sekarang orang mengatakan bahwa cucunya Pak Ciputra itu dekat satu sama lain. Ya, disuruh memikirkan konstitusi berikutnya jadi bagaimana. Ya. Kolaborasi itu apa? Kolaborasi dengan profesional. Kalau Anda hendak membangun perusahaan keluarga jadi besar, nggak semua cukup beruntung punya anak-anak yang hebat. Apalagi kalau Anda makin besarnya pengen besar sekali. Ya. Anda membutuhkan profesional, non keluarga. Nah, non keluarga itu harus diperlakukan dengan baik supaya setia kepada keluarga. Ya, di Thailand ada perusahaan keluarga nomor 2 terbesar yang punya debt store sentral tuh Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian si papanya ini rupanya pengen semua usahanya dipegang anaknya. Sehingga mohon maaf, dia punya istrinya 4. Punya anaknya kalau nggak salah 21. Karena pengen ya bisa buka di mana-mana pakai anak begitu. Tapi kenyataannya sekarang beberapa unit usahanya ya dipegang oleh orang lain. Dia panggil namanya profesional non keluarga. Lalu orang tanya, kamu kok sekarang pakai profesional? Kenapa nggak pakai keluarga lagi? Tahu nggak Anda jawabannya apa? Yang jawabannya CEO-nya anaknya dia, salah satu anaknya dia. Mengatakan begini, our companies grow faster than our babies. Ya. Perusahaan kita bertumbuh lebih cepat daripada anak-anak kita. Jadi mau tidak mau ambil dari luar. Nah, jadi memang dia tidak mau memaksakan semua orang masuk. Ya walaupun dia sudah berusaha punya anak banyak. Ya, dia juga yang ngelihat kalau yang nggak sanggup atau nggak mau ya sudah nggak perlu ikut seperti itu. Mau tidak mau harus bisa bekerja sama dengan profesional. Bapak Ibu, saya bekerja di perusahaan keluarga, di keluarga Ciputra sebagai non keluarga. Ya. Saya bekerja 31 tahun dan ada 8 orang termasuk saya punya 7 teman lain yang menemani Pak Ciputra sejak perusahaan kecil. Ya, nah kami waktu jadi direktur kami dikasih titel yang namanya senior director. Itu hanya 8 orang dan tidak ada diberikan kepada yang lain sebagai tanda penghargaan karena kami ikut dia sejak kecil. Itu contoh memberikan penghargaan. Ya, sehingga kalau Bapak Ibu ketemu orang Ciputra itu lama-lama kerjanya. Ya, saya 31 tahun bekerja, saya pensiun dini. Ya, permintaan saya karena saya pengen pensiun. Ya, kalau enggak boleh kerja terus. Ya, dan sekarang menjadi komisaris. Nah itu cara perusahaan keluarga, dia memperlakukan non keluarga. Ya, tapi yang berprestasi tentu ya Bapak Ibu ya. Nah itu kolaborasi artinya. Nah kesimpulannya begini Bapak Ibu. Ya, ini teman saya menyimpulkan jadi 7 langkah ya. Ya. 7 langkah pelestarian antar generasi. 1, bikin konstitusi, bikin kesepakatan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang punya anak 4 atau 5 perusahaan ingin diteruskan, bikin kesepakatan.
di antara keluarga siapa yang terusin, bagaimana cara milihnya, ya, you pegang apa, itu harus diatur. Kalau nggak rancu deh, bikin kesepakatan. Jadi langkah pertama bikin kesepakatan, ya. Kedua, Bapak Ibu sekalian, bentuk karakter. Bentuk karakter, nanti saya akan contoh, ya, kasih contoh satu story di Yakult Thailand, ya. Karakter harus dibangun. Ketiga, strategic molding, mulai dilibatkan. Anak-anak dari perusahaan keluarga itu masuk ke perusahaan, dia harus dibentuk. Jangan dibuat begitu saja. Saya diceritain ada satu teman cerita, ada satu direksi perusahaannya besar, katanya anaknya begitu masuk dari luar dia langsung jadi direktur. Terus orang ini cerita, "You tahu nggak apa yang dia lakukan kalau siang?" katanya. Siang itu kalau sudah makan dia mabok. Minum apa segala. Ya nggak ada yang berani ngelawan. Ya, dia tidak dibentuk dulu, tiba-tiba langsung di atas. Sudah sampai di atas, nggak ada yang bisa tegur dia. Ya, dia habis siang, rada gelejengan, habis banyak minum gitu, nggak ada yang berani negur. Dia udah di atas dia. Ya, tidak dibentuk dulu. Ya, lalu dicari pendidikan yang bagus. Ya, lalu ya, dimagangkan, ya, dicobain dimagangkan. Nah, kemudian baru resmi bergabung. Dan kemudian harmoni terus dipastikan. Nah, kawan saya ini Pak Hadi ini merus-meruskannya jadi 7. Saya akan cerita tentang story, ya, tentang bagaimana ini dilakukan. Setiap keluarga polanya beda-beda. Apa yang saya ceritakan nanti Bapak Ibu sekalian itu terjadi di Yakult Thailand. Ya, Bapak Ibu tiap keluarga tidak persis sama. Harus temukan cara Anda sendiri membentuk keluarga generasi berikutnya. Nah, saya cerita tentang Yakult Thailand karena tiba-tiba ini dia muncul di media, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Gini. Salah satu anaknya itu sekolahnya cum laude dari San Francisco. Belajar bisnis dan belajar komunikasi massa, dan kemudian dia sudah kerja di Amerika. Jadi direktur agensi, jadi jadi wartawan, sudah berkarir dia. Tapi kemudian dia memutuskan kembali ke Thailand. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, waktu dia masuk ke perusahaan itu, 7 bulan pertama, dia meminta ayahnya jadi Yakult Lady. Anda tahu Yakult Lady? Yang suka dorong? Anak bos. Bawa door to door. Yakult Lady. Pembentukan karakter enggak? Ya, pelatihan keterampilan. Dia lebih mengerti pelanggan. Dia mengatakan gini, saya ke sana bukan dagang. Saya ingin memahami pelanggan lebih baik dan memahami orang-orang yang penting itu. Yakult kan tergantung sama yang keliling ini. Dia pengen tahu. 7 bulan. Ingat, sekolahnya sudah baik, di Amerika sudah baik. Cantik juga ya. Gak takut matahari itu. Yakult Lady. Sampai muncul di media dia. Nggak langsung ke atas, turun ke bawah. Ya. Dia mempelajari perilaku pelanggan dan kehidupan keras seorang Yakult Lady. Dia mendapatkan pelajaran berharga yang tidak bisa didapatkan di kantor ber-AC. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahun 2015 setelah 14 tahun bekerja di usia 43 tahun, dia jadi presiden direktur. Dia pantas mendapatkan itu dari ayahnya. Ya, Anda lihat wajahnya, pasti ayah yang bangga. Anda lihat wajahnya orang yang siap jadi presiden direktur. Nah, Bapak Ibu sekalian, perusahaan keluarga sangat berharga, sangat penting, harus dirawat. Juga untuk gereja. Ya. Namun prosesnya tidak gampang. Kalau Anda ingin membesarkan perusahaan keluarga, harus bisa berproses untuk melakukan persiapan-persiapan. Yang diurus bukan sekedar perusahaannya, keluarganya harus diurus. Oke. Baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh nanya. Nanyanya pakai WA nomor ini, atau nanti saya ada pakai Menti ya. Nanti Anda tinggal foto pakai QR code, nanti Anda bisa nanya. Untuk Anda yang bertanya, saya bawa 3 hadiah.
Hadiah pertama bukunya Paci, ya, Ciputra The Entrepreneur. Itu buku biografinya Paci. Yang kedua tumbler dari UC Makassar, ya, semua hadiahnya dari UC Makassar. Dan satu gantungan kunci, ya, gantungan kuncinya nggak ke gambar, nggak ke foto kecil sih Bapak Ibu sekalian, ya. Bagaimana untuk orang-orang yang ingin berusaha membangun perusahaan keluarga jadi gen satu yang perlu dimiliki dan penting diperhatikan? Ini pertanyaan lebih banyak kepada bagaimana memulai bisnis, ya. Ya, di luar skop ini, tapi secara singkat gini, kalau Anda hendak buka usaha, berbagai riset mengatakan mulai dengan melakukan identifikasi peluang. Ya, peluangnya di mana? Peluang bisnis, ya, dengan ide bisnis beda. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pergi kemanapun, ya di tempat ini pun ide bisnis banyak. Jual ini, semua barang sini ide bisnis. Tapi yang menjadi peluang itu harus dicari. Ya, itu satu skop yang berbeda. Jadi saya barangkali tidak prioritaskan dulu ini. Saya akan jawab pertanyaan yang sangat terkait dengan perusahaan keluarga. Ya, itu nanti bisa seminar sendiri, Pak Alek. Ya, baik, berikutnya. Berikutnya bisa masuk. Ya, bagaimana perusahaan kita memberi fasilitas atau benefit lainnya ke Pak Antonius atau rekan kerja yang lain agar loyal dan kerja keras buat perusahaan. Baik. Pertama, saya merasa bahwa saya diberikan kompensasi yang layak. Saya tahu kami bukan yang tertinggi tapi bukan yang terendah. Ya. Tapi yang sangat saya hargai adalah bagaimana Pak Ciputra memperlakukan kami. Yang kedua, Pak Ciputra adalah orang yang suka belajar dan mendorong kami juga untuk belajar. Bapak Ibu, waktu saya pertama kali pegang mall, saya pegang mall yang pertama untuk Ciputra. Jadi Ciputra Group itu atau bangun mall yang pertama itu kalau Anda ke Jakarta ada namanya Mall Ciputra di Grogol dan Hotel Ciputra. Nah itu saya dulu pegang gitu. Ya, sebelumnya di industri kami main di perumahan belum ada mall. Saya adalah orang yang pertama dipercaya pegang mall. Saya sendiri gak tahu bisnis mall, hanya dipercaya saja dan suka belajar. Bapak Ibu sekalian, saya disuruh keliling Asia untuk lihat mall-mall terbaik. Keliling Amerika, lihat mall-mall terbaik. Ya, jadi waktu saya pergi ke Amerika, ya, dengan beberapa orang teman, kami disewain ada mobil dan ada tour leadernya yang keliling kita. Pergi ke satu kota lain untuk hanya lihat mall. Nah, orang yang pemimpin studi tournya tanya ke saya, Pak, saya ini heran katanya. Orang ini kalau studi tour ke Amerika, banyaknya datang ke pabrik, ke kantor. Kalian ini kok datangnya ke mall semua? Ya, Bapak Ibu. Ya, saya waktu Pak Ciputra pertama kali ingin memperkenalkan entrepreneurship, saya ikut di hampir semua conference dan pelatihan entrepreneurship yang terkemuka di dunia. Ya, kalau Bapak Ibu dalam bidang ini, Babson itu segala saya pernah masuk. Ya, saya merasa saya diperlengkapi. Ya, bahwa prestasi saya dihargai. Ya, waktu saya menyatakan Pak, saya ingin turun duluan, ya, saya bilang saya pengen pensiun duluan karena kesehatan, ya. Ya, Pak Ciputranya mikirin saya loh. Dia pesan ke anak-anaknya, Antonius nanti jadikan komisaris ya. Ya, sekarang saya jadi komisaris Bapak Ibu di Ciputra ya. Ya, Bapak Ibu jadi komisaris itu setahun rapatnya 8 kali, gajinya bulanan. Boleh juga kan? Walaupun tidak sebesar direksi, nggak apa-apa. Ya, setahun rapat cuma 8 kali. Kira-kira 3 jam berapa nih? 3-4 jam. Ya boleh lah. Ya. Oke, berikut. Ya. Kalau generasi ketiga sudah berhasil dilewati, apakah generasi berikutnya akan lebih mudah dilalui atau ada tantangan lebih besar setelah generasi ketiga? Gini, harus ada konstitusi, harus ada aturan main. Ya. Namanya konstitusi. Negara itu Bapak Ibu seperti Indonesia begitu banyak macam bikin konstitusi dasar negara. Perusahaan keluarga harus bikin konstitusi untuk mengatur. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya menyelidiki satu perusahaan namanya Wendel. Wendel udah 350 tahun. Anggotanya kira-kira sudah 700. Nah, karena pengen tahu, saya cari nih si Wendel ini. Saya ditugaskan oleh bos saya Pak Ciputra cari perusahaan lebih daripada 100 tahun yang masih ada keturunan yang memimpin. Ketemu satu orang mewakili Wendel. Wendel perusahaan Prancis di Indonesia. Saya ketemu dia. Saya tanya siapa CEO-nya? Ya, keluarga bukan. Dia mengatakan tidak ada satupun anggota keluarga Wendel yang masih jadi eksekutif di Wendel.
tapi semua jadi pemilik. Urusan perusahaan sama urusan keluarga dipisahkan. Hanya yang mampu dan mau masuk. Nggak usah ngerepotin perusahaan. Tapi dividennya kan punya saham mereka. Untungnya dibagi. Menjadikan perusahaan itu tempat untuk cari uang. Bukan tempat cari pekerjaan. Saya ulangi. Menjadikan perusahaan menjadi tempat untuk cari uang. Bukan untuk cari pekerjaan. Jadi anggota keluarga yang tidak mau dan tidak sanggup, nggak usah masuk, ngerepotin aja. Biarkan perusahaannya maju terus. Kalau profesional kan bisa dipecat kemana aja. Kalau dia tidak berhasil. Nah biasanya caranya gitu dipisahkan. Pemisahannya jelas. Nah sehingga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat sebenarnya perusahaan-perusahaan keluarga yang sudah besar-besar sekarang, lihat nggak semua cucunya masuk. Kenapa mesti direpotin? Nah, tapi juga ada perusahaan keluarga mengatakan begini, saya nggak penting besar lah, besar nggak penting. Yang penting anak-anak ada kerjaan. Boleh juga yang punya Anda kok bisa memutuskan. Ya, di Jakarta itu ada satu perusahaan usianya kira-kira 150 tahun. Namanya Toko Laba-Laba. Ya, Bapak Ibu cek aja, namanya Toko Laba-Laba, boleh cek ya di internet. Kira-kira sekarang tokonya berapa Jen ya? 10 kali ya, 10 kurang barangkali ya, Kelapa Gading. Udah 150 tahun. Toko ini apa? Reparasi sepatu sama reparasi tas kulit ahli. Jadi kalau ada satu anak pengen meneruskan, dibelikan ruko, dikasih merek, belajar, buka sendiri. Tapi tidak dijadiin satu, tidak diholdingkan. Jadi masing-masing punya urusan sendiri-sendiri. Merek saja boleh pakai merek. Satu sama lain terpisah, nggak ada urusan. Kalau satu rukonya ini nggak gitu berhasil ya salahnya dia. Kan nggak ganggu yang lain ruko. Langsung dibagi-bagi begitu. Bisa juga. Sehingga Bapak Ibu sekalian ilmu daripada perusahaan keluarga ini jadi berkembang, jadi banyak. Ya. Ya. Terserah maunya gimana. Kalau Anda maunya semua ya keluarga mesti ditampung, ya boleh dipikirkan, kan ada resikonya. Resikonya kalau nggak mampu bagaimana? Kalau nggak mau gimana? Asal resikonya diterima. Misalnya mengatakan begini, nggak apa-apalah perusahaan nggak jadi besar lah, nggak apa-apalah. Yang penting anak-anak dapat kerjaan. Ya nggak apa-apa juga keputusan pemilik kok. Nah, nanti ketika ketemu konsultan, ketemu konstitusi adalah dipikirkan supaya risikonya nggak terlalu besar. Ya itu aja. Ya. Nah, juga misalnya perusahaan ini hanya khusus buat profesional. Tujuan perusahaan menghasilkan uang untuk kesejahteraan kita anggota keluarga. Siapa tidak sanggup, siapa tidak mau nggak usah masuk. Tapi nanti kita bagi di bagian bawahnya di dividennya, semua dapat bagian. Bisa juga begitu. Ya. Tapi sekarang anggota keluarga tugasnya apa? Adalah mengawasi profesional. Kan profesional mesti diawasi. Mesti ada yang bisa berkomunikasi dengan profesional. Profesional pinter-pinter loh. Jangan sampai kalah pinter. Ya, sehingga dalam keluarga Marx itu dipilih di antara mereka siapa mewakili sekelompok kecil untuk mengawasi profesional. Ya, di perusahaan-perusahaan yang sangat besar ya, ada komite-komite. Ya, biasanya komite paling umum komite audit. Di audit profesional diaudit terus. Saya jadi ketua komite audit ya untuk Metrodata dan Ciputra. Diaudit itu. Kemudian ada komite remunerasi. Penggajian eksekutifnya ditentukan. Biasanya ada keluarga ikut supaya gajinya jangan kegedean. Ya, terus ada lagi komite biasanya governance, tata kelola untuk mengavasi cara pengelolaannya. Ya. Bisa panjang, bisa. Itu Marx, Wendel. Ya, Marx itu 350 tahun. Dari mulai satu apotek. Nah, sekarang di Jepang. Di Jepang ada yang ribuan tahun. Anda tahu nggak caranya gimana? Di Jepang ini lucu, punya satu budaya. Di dalam satu perusahaan, satu keluarga, misalnya punya 5 anak. Dia punya toko. Maka toko selalu jatuh ke anak pertama. Selalu jatuh, budayanya bilang begitu. Dan gak ada yang protes. Selalu jatuh ke anak pertama. Nah, kalau anak pertamanya misalnya dari perempuan, waduh, dia mungkin gak terlalu suka di bisnis. Lucu, di Jepang ini punya tradisi, ngangkat anak. Namanya adult adoption. Orang bisa diadopsi, sudah dewasa. Kan kita adopsi anak kecil. Jadi ada orang dewasa, dianggap pinter, diadopsi jadi anak, marganya diganti. Sehingga selalu dapat orang hebat. Ya,
itu. Tapi ini budaya, nggak ada yang marah. Semua mendukung, nggak ada yang mengatakan anak kedua, kok gue nggak dapet? Ya, enggak, karena sudah jadi budaya. Oleh karena itu di Jepang ada yang sampai 1000 tahun lebih. Ya, karena tiba-tiba ada budaya yang mendukung. Baik, ya. Yuk berikutnya. Berikutnya. Pak Anton. Ya. Selamat malam. Ini ada yang masuk lewat WA. Ya. Halo. Kedengaran ya Pak? Ya. Selamat malam Pak Antonius. Kami sebagai kaum muda seringkali dilema di dalam meneruskan usaha warisan keluarga. Ya. Di satu sisi usaha keluarga biasanya secara keuangan menjanjikan dan seolah-olah sudah terjamin berhasil belasan bahkan puluhan tahun. Tapi di sisi lain seringkali nilai-nilai yang dipegang orang tua dalam menjalankan roda bisnis justru bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Dan itu membuat hati saya sangat tidak damai sejahtera, seperti pembukuan ganda, suap menyuap, cara marah ke karyawan dan lain-lain. Dan orang tua sama sekali tidak setuju jika perusahaan dijalankan dengan cara Kristen. Karena itu belum terbukti berhasil. Dan menurut orang tua beresiko mendatangkan kerugian. Bagaimana solusinya? Oke, baik. Thank you. Saya tahu ini tidak mudah. Saya tahu tidak mudah. Tapi begini Bapak Ibu sekalian. Ya, berapa advice saya. Coba Anda sendiri lakukan penyelidikan, eksplorasi tentang perusahaan-perusahaan yang jadi besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, perusahaan-perusahaan jadi besar dan lama biasanya menjaga integritas. Semakin Anda besar, Anda semakin disorot kok. Ya. Anda akan semakin jadi sorotan. Kalau kita tidak bersih, ya, kita akan kehilangan nama. Itu hati-hati. Saya waktu pertama kali kerja ke Pak Ciputra, saya nanya ke dia, apa yang jadi pesan Bapak kepada saya? Ya, saya umur 27, Pak C-nya udah umur berapa ya? Pada saat itu beda 58 tahun. Ya, udah mulai usia kan 58. Tahu nggak pesannya kepada saya apa? Kamu jangan membuat saya di usia tua duduk di kursi pengadilan. Anda tahu maksudnya? Jangan berbuat sesuatu atas nama perusahaan yang membuat dia duduk di kursi pengadilan. Itu pesannya. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan perusahaan-perusahaan yang menjadi besar, masalah etika itu akan menjadi isu. Ya. Kedua, ketika ada masalah dalam hal ini, tidak gampang di Indonesia, ya. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang di negara kita harus melakukan seperti itu karena terpaksa oleh keadaan. Tapi ada pihak lain melakukan yang seperti itu untuk sengaja mendapatkan keuntungan. Menurut saya punya risiko-risiko lebih besar. Ya, jadi langkah pertama, coba tunjukkan contoh-contoh perusahaan yang bisa lebih besar dengan menggunakan cara yang lain. Pilihan lain yang bisa Anda lakukan adalah Anda memikirkan alternatif lain bisnis yang bisa lebih bagus daripada itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalian yang muda-muda begini. Ya, hati-hati dengan teknologi. Waktu 95-96 saya ada di Inggris, saya pertama kali ketemu dengan internet. Ya, saya pertama kali dapat alamat email. Muncul satu tulisan mengatakan begini di majalah The Economist. Majalah The Economist itu majalah serius Bapak Ibu sekalian tentang ekonomi. Dia bilang begini, ini internet, ini adalah the next electricity. Tahun 95-96 kita ini nggak bisa hidup tanpa electricity. Saya waktu membaca bahwa internet akan menjadi electricity itu saya nggak kebayang. Sekarang saya mengerti kalimat itu benernya. Tahun 95-96 kita tidak bisa hidup tanpa listrik. Sekarang Anda dan saya tidak bisa hidup tanpa pulsa. Betul nggak? Anda tidak bisa hidup tanpa pulsa. Ada yang tahu berapa banyak aplikasi? Kalau Anda kembali ke Play Store, itu aplikasi ada berapa? Kalau Anda masuk ke App Store, itu aplikasi ada berapa? Dua-dua digabung 10 juta. Produk itu tidak ada sebelum internet. Gara-gara internet. Anda pernah dengar misalnya kalimat software, hardware? Nggak ada sebelum adanya internet dulu. Kita muncul kata-kata baru.
ponsel cerdas dan lain-lain. Itu semua karena satu internet tiba-tiba menghasilkan begitu banyak produk dan yang baru. Sekarang ada yang seperti internet, bahkan lebih dari internet, namanya AI. Artificial Intelligence lebih banyak. Jadi ya balik ke pertanyaan tadi, ya ini pertanyaan tidak gampang, ya. Anda mungkin boleh pikirkan opsi lain. Ya, opsi lain yang membuat orang tua Anda ya bisa lebih menyadari. Saya tahu tidak gampang, barangkali jawaban saya juga tidak sempurna. Tapi barangkali kalau advice saya yang terakhir, Anda eksplorasi, Anda gumulkan sama-sama. Dan mungkin Tuhan memimpin pada opsi yang lain. Ya. Dan barangkali opsi itu bisa membuat Anda menjadi lebih besar. Saya akan cerita tentang satu, saya kenal dia, tidak kenal baik sekali, tapi saya kenal dia, pernah ketemu berapa kali. Ya, saya ceritakan ini karena dia ceritakan di publik. Satu generasi perusahaan ketiga yang keluar dari perusahaan keluarga, tapi kemudian jadi hebat di luar. Namanya Joseph Angkasa, dia generasi ketiga dari Kalbe. Ya, satu masa G3-nya jadi banyak masuk. Mungkin ada beberapa hal ya menjadi masalah di keluarga, sehingga mereka sepakat hanya ada satu G3 di perusahaan Kalbe itu, supaya jangan jadi rancu lah. Sehingga dia termasuk yang harus keluar dari Kalbe. Si Joseph kan punya uang juga dia. Lalu dia apa? Karena dia nganggur, ya dia sendiri pinter, dia mulai beli rumah sakit. Ada uang. Beli yang teman saya yang sekarang jadi konsultan bersama saya di perusahaan keluarga itu yang bantuin dia beli rumah sakit kecil. Dibeliin 1, 2, lama-lama banyak. Sampai belasan dia beli rumah sakit. Di kota-kota seperti Sukabumi dan lain-lain. Tiba-tiba dia bikin grup. Kalbenya sendiri kan punya rumah sakit namanya Mitra. Loh, kok ini dari satu jadi makin banyak. Lalu akhirnya keluarga bilang apa? Udah, rumah sakit kamu ini diakui dia kehebatannya. Dibeli oleh Kalbe. Dia punya uang. Menunjukkan kemampuannya dia. Sekarang jadi preskomnya Kalbe. Orang mengakui dia. Jadi dia keluar dari perusahaan keluarganya. Membentuk sesuatu yang baru. Berprestasi. Sampai akhirnya keluarganya merasa harus beli itu. Harus dibeli. Kalau nggak akan jadi pesaing. Ya bikin satu-satu makin banyak. Hebat. Josephnya hebat. Akhirnya udah dibeli aja oleh Mitra. Ya, dan si Josephnya dijadikan preskom. Ya, dapat pengakuan. Ya, dia harus exit, ya mengizinkan sepupunya jadi CEO. Tapi dia di luar bisa hebat. Ya, baik, ya. Oke, satu pertanyaan lagi, kali udah hampir jam 9 ya. Nah, satu pertanyaan lagi ya. By the way, pertanyaan tadi, pertanyaan yang menurut saya sulit menjawabnya. Jadi Anda dapat buku ya. Nanti tolong bukunya buat ya. Ya, ini. Ya. Ini boleh tadi jawab lain terakhir. Bagaimana bila semua anak tidak ada yang ingin melanjutkan usaha bisnis keluarga? Begini, rundingkan saja. Ada berapa pilihan? 1, mulai rekrut profesional untuk dikelola dan minta anak-anak jadi pengawas. Itu pilihan pertama. Ya, kapan mulai rekrut profesionalnya? Waktu Anda masih sehat. Kadang-kadang orang telat melakukan transfernya. Ya, itu pilihan pertama. Ya. Pilihan kedua, Anda jual perusahaannya. Jual mumpung Anda sehat, supaya Anda bisa nikmati. Ya, mau kemana dan lain. Ya, dan harganya masih baik. Kalau perusahaannya dijual pada saat Anda sudah tua, nggak ada yang bantu, pasti perusahaannya juga begini. Anda sendiri udah nggak serajin dulu bisa bangun dari jam 7 ya sampai jam 8. Umur 80 kan udah nggak sanggup kan, betul kan? Mungkin bukanya jam 9, jam 4 udah tutup, nilai barangnya udah turun. Jual aja mumpung Anda sehat. Nah, itu pilihan berikutnya. Ya, saya tidak menganjurkan memaksa anak. Saya punya lihat kasus. Ya, ini orangnya saya kenal. Saya tahu dia sebenarnya pengen melakukan sesuatu yang lain. Sama orang tuanya dipaksa masuk. Paksa jadi direktur. Loh, kalau orang yang gak niat, dia jadi direktur yang baik gak? Nah. Cuman gak ada yang lapor ke papanya. Semua kan masa gak enak. Ya. Anda sebagai pemulung perusahaan keluarga,
jangan harap karyawan Anda melaporkan keburukan anak Anda. Pasti semua sungkan. Pasti semua sungkan. Dan itu menjadi titik lemah karena Anda tidak tahu keburukan anak Anda. Ya. Karena dia tidak berprestasi kan omongan di luar. Masalah muncul ketika dia menikah. Lama-lama istrinya tahu, dia merasa suaminya tidak dihormati. Wah, udah ramai sekarang. Ya. Saya kira kalau anaknya sudah nggak mau, ya udahlah, cari jalan keluar yang lain. Daripada tidak berprestasi, semuanya akan dirugikan. Anda kesel, perusahaan tidak berprestasi, dia juga tidak bahagia. Ya. Baik. Ya, nggak bisa, sudah jam 9 kali ya. Kita supaya nanti bisa kita ketemu lagi. Baik, ini pertanyaan yang bagus. Saya kasih tabelnya ya, yang ini ya. Oke, lalu ada satu gantungan kunci buat panitia aja deh, gantungan kuncinya supaya ingat kita. Baik, Bapak Ibu, saya kira kita sudah 21.01 ya. Saya kembalikan Pak Alek, Bapak Ibu, maaf tidak bisa jawab semua ya, tapi saya senang, seru ya. Kita masih bisa ketemu lagi pakai tema yang lain ya Bapak Ibu ya. Kita bisa bicarakan dengan tema yang lebih detail, apakah tentang konstitusi atau tentang bagaimana melatih anak sejak dini ya di dalam perusahaan keluarga boleh. Anda harus nyampaikannya ke Pak Alex ya, kita bisa kumpul lagi ya. Oke. Baik, barangkali begitu saya serahkan Pak Alex ya.